Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada video kali ini akan membahas topik pertemuan minggu keempat pengantar manajemen, yaitu pengambilan keputusan sebagai kegiatan manajerial. Kami dari kelompok 7 Manajemen Hutan Angkatan 56 dengan 4 orang anggota. Yang pertama Arik Hilmi Nugroho dengan NIM E168, yang kedua Rantiga Sela Majid dengan NIM E171, yang ketiga saya sendiri Laita Referentina dengan NIM E198, dan yang keempat Bagas Kahuriban dengan NIM E1117. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses, yaitu proses memilih berbagai alternatif pilihan dalam menyelesaikan suatu masalah. Proses ini harus dilalui dan biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti gaya dan pendekatan dalam pengambilan keputusan, serta kondisi dan tipe permasalahan yang dihadapi. Salah satu contoh proses pemilihan keputusan terdapat dalam Jurnal Inovasi yang ditulis oleh Idris Yeni Ode pada tahun 2007 dengan judul Peran Wirausaha sebagai Alternatif Solusi Menghadapi Masalah Pengangguran. Proses pembuatan keputusan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap identifikasi masalah, maka masalahnya adalah pengangguran. Lalu tahap yang kedua yaitu identifikasi kriteria. Dalam hal ini terdapat berbagai faktor yang dapat menyelesaikan permasalahan pengangguran, yaitu akses pendidikan, akses modal, akses pasar, akses kesempatan kerja, serta akses informasi. Maka pada tahap yang ketiga yaitu alokasi bobot untuk setiap kriteria, kesempatan kerja, akses modal, dan akses pasar memiliki bobot yang tinggi karena dapat langsung berdampak pada pengangguran, sedangkan faktor lain seperti pendidikan merupakan upaya jangka panjang. Tahap selanjutnya yang keempat yaitu penyusunan alternatif. Terdapat dua alternatif, yaitu pembukaan lapangan kerja atau membuka usaha sendiri atau yang biasa kita sebut berwirausaha. Dalam analisisnya atau yang adalah tahap yang kelima, analisis alternatif, wirausaha dianggap lebih baik karena tidak bergantung kepada orang lain sebagai pekerja. Namun dalam prakteknya tidak semua orang bisa dengan mudah berhasil dalam berwirausaha. Tahap yang keenam yaitu pemilihan alternatif. Wirausaha merupakan alternatif terpilih. Kemudian pada tahap yang ketujuh, implementasi alternatif. Ternyata wirausaha dalam bentuk UKM atau usaha kecil dan menengah sungguh berperan dalam mengatasi pengangguran. Tahap yang terakhir yaitu tahap yang ke-8, evaluasi alternatif, menunjukkan bahwa wirausaha sebagai alternatif yang terpilih baik untuk mengatasi pengangguran. Selanjutnya, dalam membuat keputusan terdapat berbagai perspektif yang berperan. Yang pertama yaitu perspektif rasional, di mana pilihan yang dibuat konsisten, memaksimalkan nilai tertentu, dan biasanya berasal dari asumsi yang logis, serta mengutamakan kepentingan umum. Yang kedua yaitu perspektif rasional terbatas, biasanya disebabkan pengalihan informasi yang terbatas, hingga dapat terjadi fenomena eskalasi komitmen, yaitu kelanjutan komitmen sebelumnya meski telah ada bukti bahwa keputusan tersebut keliru. Yang ketiga, ada peran intuisi, yang secara manusiawi, peran ini sering mendominasi, yaitu berdasarkan pengalaman, perasaan, dan penilaian yang terakumulasi. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu peran manajemen berbasis bukti atau evidence-based management. Bukti digunakan untuk pengembangan dalam pengambilan keputusan. Contoh dari peran yang keempat ini dapat kita lihat dalam Jurnal Pendidikan Islam tahun 2014 oleh Herson Anwar yang berjudul Proses Pengambilan Keputusan untuk Mengembangkan Mutu Madrasah. Kepala madrasah dalam peranannya sebagai entrepreneur, beliau melakukan survei untuk mendapatkan bukti, untuk mendapatkan informasi
yang dapat digunakan untuk mengembangkan keputusan dalam memperbaiki mutu madrasah. Tipe-tipe keputusan. Keputusan terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah permasalahan terstruktur dan keputusan terprogram. Dan yang kedua adalah permasalahan tidak terstruktur dan keputusan tidak terprogram. Ciri-ciri masalah terstruktur adalah memiliki tujuan yang jelas, sudah terkenal, serta mudah didefinisikan. Ciri-ciri keputusan terprogram adalah dapat ditangani dengan pendekatan yang rutin. Manajer tergantung pada 3 tipe keputusan terprogram, di antaranya adalah prosedur, aturan, dan kebijakan. Tipe pertama ialah kebijakan, merupakan kebijakan umum untuk mengambil keputusan tentang masalah yang terstruktur. Contohnya dalam menghadapi pelanggan yang mengembalikan barang yang sudah dibeli. Tipe kedua ialah prosedur, merupakan serangkaian langkah berurutan yang saling terkait dan digunakan untuk menanggapi masalah terstruktur. Contohnya mengikuti semua tahap untuk melengkapi dokumentasi pengembalian barang yang sudah dibeli. Tipe ketiga ialah peraturan, merupakan pernyataan tersurat yang membatasi manajer dan karyawan tentang hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan. Contohnya, manajer harus menyetujui pengembalian dana di atas $50. Ciri-ciri masalah tidak terstruktur adalah masalah yang tidak biasa dan informasi bermakna ganda, serta memerlukan solusi khusus. Ciri-ciri keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang unik dan tidak berulang, serta memerlukan solusi yang unik. Keputusan terprogram, tipe masalahnya terstruktur, level manajerial berada pada level rendah, frekuensinya berulang dan rutin, informasinya tersedia, tujuannya jelas dan spesifik, kerangka waktu untuk solusinya pendek, solusi bergantung pada prosedur, aturan, dan kebijakan. Sedangkan keputusan tidak terprogram, tipe masalahnya tidak terstruktur, level manajerialnya tinggi, frekuensinya baru dan tidak biasa, informasinya ambigu atau tidak lengkap, tujuannya samar atau tidak jelas, kerangka waktunya untuk solusi relatif panjang, solusi bergantung pada penilaian dan kreativitas. Poin 4 yaitu ada kondisi pengambilan keputusan. Yang pertama ada kepastian. Kepastian adalah keadaan ideal di mana manajer dapat membuat keputusan yang tepat dan akurat. Yang kedua yaitu resiko. Sebuah situasi di mana manajer mampu memperkirakan kemungkinan hasil dari pilihan alternatif atau keputusan tertentu. Yang ketiga yaitu ada ketidakpastian. Situasi di mana pengambilan keputusan tidak memiliki perkiraan kemungkinan atau masuk akal. Di poin 5 ada gaya dan tipe pengambilan keputusan yang terdiri dari cara berpikir, yaitu ada cara berpikir rasional, logis, konsisten, intuitif, kreatif, dan unik. Setelah itu ada toleransi terhadap ambiguitas yang terdiri dari toleransi rendah, yaitu membutuhkan konsistensi dan keteraturan, dan toleransi tinggi yaitu mampu memproses banyak pemikiran sekaligus. Setelah itu ada tipe pengambilan keputusan, yaitu ada mengarahkan, adalah menggunakan informasi minimal dan mempertimbangkan sedikit alternatif. Yang kedua ada analitis, yaitu membuat keputusan dengan hati-hati pada situasi yang unik. Yang ketiga ada konseptual, yaitu berpandangan luas dan mempertimbangkan banyak alternatif untuk membuat keputusan. Dan yang terakhir ada perilaku, yaitu menghindari konflik dengan bekerja yang baik dengan yang lain dan mampu menerima saran. Poin ke-6, bias dan kekeliruan pengambilan keputusan. Setiap hari, orang selalu membuat keputusan. Demikian halnya dengan pebisnis. Saat mereka menjalankan kegiatan operasional perusahaannya, pasti ada saatnya ketika mereka mengalami situasi di mana mereka telah membuat keputusan yang objektif, tetapi ternyata keputusan itu berdasarkan pada asumsi yang salah. Nah, berikut ini contoh bias dan kekeliruan pengambilan keputusan yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu heuristik, yaitu menggunakan petunjuk praktis untuk mempermudah pengambilan keputusan. Lalu, terlalu percaya diri, menganut pandangan positif yang tidak realistis tentang diri seseorang dan kinerja seseorang. Selanjutnya, kepuasan yang cepat,
memilih alternatif yang menawarkan hasil yang cepat dan menghindari biaya yang cepat. Lalu, efek berlabuh, mengandalkan pada informasi awal dan mengabaikan informasi berikutnya. Selanjutnya, persepsi yang selektif. Selektif mengatur dan menafsirkan peristiwa yang berdasar pada persepsi mereka yang bias. Selanjutnya, bias konfirmasi. Mencari info yang menegaskan kembali pilihan yang lalu dan mengabaikan informasi yang berlawanan. Lalu, bias terbatas atau framing bias. Memilih dan menggarisbawahi aspek tertentu dari suatu keadaan dengan mengabaikan aspek yang lain. Selanjutnya, bias ketersediaan atau availability bias. Kehilangan objektivitas dalam pengambilan keputusan karena fokus hanya pada kejadian yang baru saja terjadi. Selanjutnya, bias perwakilan atau representation bias. Menggambarkan analogi dan menilai kemiripan peristiwa berdasar pada seberapa dekat peristiwa tersebut menyerupai peristiwa yang lain. Lalu, selanjutnya bias keacakan atau randomness bias, yaitu kecenderungan individu untuk percaya bahwa mereka dapat memprediksi hasil dari peristiwa yang tidak disengaja. Sebagai contoh, ketika sekelompok individu diberi informasi harga saham, individu-individu ini kurang lebih 65% yakin bahwa mereka bisa memprediksi arah perubahan saham. Nah, namun pada keadaan yang sebenarnya, individu-individu ini hanya benar 49% pada saat itu. Selanjutnya yaitu kesalahan biaya atau sunk cost error. Lupa bahwa tindakan yang sekarang tidak dapat mempengaruhi kejadian lalu dan hanya berhubungan dengan konsekuensi di masa depan. Selanjutnya, bias mandiri atau self-serving bias. Menghargai kesuksesan mereka secara cepat dan menyalahkan pada faktor luar untuk kegagalan. Yang terakhir yaitu bias peninjauan ke belakang atau hindsight bias. Kesalahan meyakini bahwa suatu kejadian dapat diramalkan jika hasil aktual diketahui. Selanjutnya, poin ke-7, yaitu tren pengambilan keputusan. Nah, pedoman dalam pengambilan keputusan yang efektif ada beberapa poin, yaitu memahami perbedaan budaya, mengetahui waktu pengambilan keputusan yang tepat, dan juga menggunakan proses pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, kebiasaan organisasi yang handal, yaitu tidak terlena kesuksesan, selalu unggul dalam keahlian, segera mencari solusi dari kondisi yang tidak diinginkan, menanamkan kompleksitas, antisipasi, khususnya antisipasi keterbatasan yang dimiliki. Berikut karakteristik proses pengambilan dan keputusan yang efektif. Yang pertama, kita harus fokus pada hal yang penting. Lalu, kita juga harus logis dan konsisten. Kita harus mengakui pemikiran subjektif dan objektif dan mengkombinasikan pemikiran analitis dan intuitif. Lalu, kita harus membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. Selanjutnya, mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. Biasakan mengambil keputusan yang langsung bisa diandalkan, mudah digunakan, dan juga fleksibel.